11 alasan, mengapa Anda tidak suka berada di sekitar orang. Apakah Anda lebih suka menyendiri hampir sepanjang waktu, dan menemukan diri Anda lebih bahagia dan lebih nyaman ketika Anda tidak berada di sekitar orang? Jika demikian, Anda sebenarnya tidak sendirian. Apakah Anda tahu? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa seperti ini? Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa Anda mencoba menghindari situasi sosial, beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda. Mari kita mulai mengeksplorasi lebih jelas versi Medicines Minda. Nomor 1, introversi. Pernahkah Anda diberitahu, mungkin lebih dari yang dapat Anda hitung, bahwa Anda harus keluar dari cangkang Anda dan lebih bersosialisasi? Kemudian, Anda mungkin seorang introvert. Introversi bukanlah penyakit atau gangguan, itu adalah ciri kepribadian yang menggambarkan mereka yang kurang bersosialisasi. Introvert sering dianggap pemalu karena sifatnya yang pendiam dan pemendam, padahal tidak selalu demikian. Introversi lebih tentang bagaimana Anda suka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana Anda mengisi ulang tingkat energi Anda. Tidak seperti ekstrovert, yang perlu berada di sekitar orang lain untuk menyegarkan diri, introvert menjadi lelah karena berada di sekitar orang lain. Mereka menikmati percakapan yang bermakna dengan teman dekat dan anggota keluarga, tetapi mereka merasa sulit untuk terlibat dengan kelompok sosial yang besar. Inilah mengapa sangat penting bagi introvert untuk berhenti bersosialisasi, mereka membutuhkan ruang untuk mengisi ulang baterai mereka. Nomor 2, sensitivitas pemrosesan sensorik. Orang dengan kepekaan pemrosesan sensorik mengalami reaksi yang kuat terhadap rangsangan eksternal, yang dapat membuatnya sulit berfungsi dalam lingkungan sosial. Ini sering dikaitkan dengan autisme atau ADHD. Jika Anda adalah orang yang sangat sensitif, Anda mungkin kesulitan berada di sekitar orang lain karena sulit bagi Anda untuk fokus pada percakapan ketika ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar Anda. Anda terganggu oleh suara keras dan lampu terang dan mudah terganggu oleh hal-hal seperti terlalu banyak pemandangan berwarna, bau yang kuat, atau suara seseorang mengunyah. Anda mungkin merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi, dan Anda mungkin merasa frustrasi dengan hal-hal yang tampaknya tidak diperhatikan orang lain. Sensitivitas pemrosesan sensorik adalah hal yang nyata, dan itu bukan sesuatu yang dapat Anda matikan. Nomor 3, kecerdasan di atas rata-rata. Jika Anda memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemungkinan besar Anda bukan orang biasa. Anda adalah seorang pemikir dan pelaku. Sementara orang lain terganggu oleh ponsel mereka atau episode terbaru dari serial hit baru itu, Anda sibuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan sesuatu. Anda benci obrolan ringan karena rasanya, ya, seperti obrolan ringan. Anda ingin berbicara tentang ide-ide besar, memecahkan masalah bersama, dan mencapai saling pengertian. Anda menginginkan percakapan yang bermakna dengan mereka yang berbagi keingintahuan intelektual dan hasrat untuk belajar dan penemuan. Terus terang, Anda tidak suka berada di sekitar orang karena menurut Anda kebanyakan dari mereka membosankan. Hal-hal yang mereka bicarakan, hal-hal yang mereka lakukan, semuanya begitu membosankan. Nomor 4, tantangan kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat membuat sulit membayangkan berada di sekitar orang. Depresi dapat membuat Anda merasa lelah, sedih, atau mudah tersinggung. Itu juga dapat membuat sulit untuk termotivasi dan menikmati hidup. Gangguan kecemasan sosial membuatnya sangat menantang untuk berinteraksi dengan orang lain. Anda mungkin merasa malu, takut dihakimi, atau malu di sekitar orang lain. Demikian pula, gangguan kepribadian menghindar membuat Anda sulit terhubung dengan orang lain dan membentuk hubungan intim, karena Anda merasa tidak mampu atau rendah diri. Semua ini dapat menyebabkan penghindaran sosial dari situasi sama sekali. Nomor 5, sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan. Ini adalah bentuk autisme yang memengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Jika Anda mengidap sindrom Asperger, Anda mungkin tidak ingin berada di sekitar orang. Dan itu karena mungkin sulit bagi Anda untuk berinteraksi dengan orang lain atau memahami apa yang mereka rasakan. Anda mungkin tidak pandai melakukan kontak mata atau memahami isyarat sosial, dan itu bisa membuat Anda merasa canggung. Selain itu, orang mungkin melakukan hal-hal yang mengganggu atau membuat Anda tidak nyaman, seperti berbicara terlalu keras. Akibatnya, Anda tampak menyendiri atau menyendiri, sehingga sulit untuk berteman dan mempertahankan hubungan. Nomor 6, kerendahan hati. Salah satu alasan utama orang tidak suka berada di dekat orang lain adalah karena mereka merasa tidak pantas. Mereka tidak merasa cukup baik,
cukup pintar, atau cukup menarik. Mereka khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka dan bahwa mereka akan dihakimi atas kejahatan mereka. Tetapi jika Anda tidak nyaman dengan diri Anda sendiri, maka sulit untuk merasa percaya diri di sekitar orang lain. Mungkin Anda merasa seperti ini karena cara orang lain memperlakukan Anda. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, itu bisa membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri dan harga diri Anda. Ini bahkan dapat menghambat karir Anda dan mempersulit Anda untuk mengejar tujuan hidup Anda. Jika ini terdengar seperti Anda, mungkin sudah waktunya untuk beberapa terapi atau konseling. Ini dapat membantu Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri sehingga Anda dapat mulai berteman dan membangun hubungan. Nomor 7, kurangnya keterampilan sosial. Ini adalah kemungkinan alasan lain mengapa Anda mungkin tidak suka berada di sekitar orang. Jika Anda tidak memiliki keterampilan sosial, Anda mungkin tidak dapat berteman atau berteman. Anda juga kesulitan berhubungan dengan orang lain dan mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Ketika Anda mencoba untuk bercakap-cakap, Anda berusaha canggung dan dipaksakan atau lebih buruk lagi, mereka tampak kasar atau tidak peka. Ada beberapa alasan untuk ini. Mungkin Anda dibesarkan di rumah di mana orang dewasa selalu bertengkar atau mungkin sebaliknya, mereka jarang berbicara dan karena itu, Anda tidak pernah belajar bagaimana memulai percakapan atau mengekspresikan emosi Anda. Kabar baiknya adalah keterampilan sosial dapat dipelajari seperti keterampilan lainnya, hanya perlu sedikit kesabaran dan latihan. Nomor 8, penghindaran situasi sosial karena stres. Stres dapat didefinisikan sebagai keadaan mental perasaan tegang atau ketegangan emosional sebagai akibat dari keadaan yang merugikan atau mendesak. Ini dapat terjadi secara fisik atau psikologis, dan efeknya dapat berdampak jangka pendek atau jangka panjang. Ketika Anda merasa bahwa hidup Anda terlalu sibuk, akan membuat Anda ingin menjauhi pergaulan dengan orang lain bahkan dengan orang yang Anda cintai. Dan meskipun ada kalanya hal itu boleh dilakukan, seperti saat Anda membutuhkan waktu sendiri setelah hari yang melelahkan, hal itu juga bisa menjadi kebiasaan. Faktanya, penghindaran sosial dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Jika Anda tidak berlatih berinteraksi dengan orang lain, hubungan Anda akan rusak dan Anda akan lebih sering merasa kesepian. Jadi, sementara penghindaran sosial mungkin tampak seperti perbaikan yang mudah saat ini, pastikan Anda bekerja untuk mendorong diri sendiri agar keluar dari situasi tersebut sebelum menjadi lebih buruk. Nomor 9, pengalaman traumatik. Jika Anda pernah mengalami pengalaman traumatis, kemungkinan besar Anda akan menderita beberapa jenis gangguan stres pasca trauma. Ini bisa membuat Anda merasa terisolasi dan takut berada di sekitar orang lain. Anda pernah mengalami pengalaman buruk dan tidak ingin mengulanginya lagi. Mungkin Anda diabaikan ketika Anda masih muda, atau Anda diolok-olok karena berat badan, kecacatan, atau hal lain. Mungkin seseorang menyakiti Anda atau meninggalkan Anda ketika mereka berjanji tidak akan melakukannya. Apapun situasi dan masalahnya, ketahuilah bahwa ada cara untuk menyelesaikannya. Seorang terapis dapat membantu Anda menyembuhkan perasaan Anda dan terbuka dengan menanganinya melalui metode yang tepat. Nomor 10, ketakutan akan keintiman. Keintiman mengharuskan Anda untuk rentan terhadap orang lain, dan itu bisa menakutkan bagi sebagian orang. Mungkin sangat sulit bagi Anda untuk membuka diri dan membiarkan orang mencoba mendekati Anda. Mungkin Anda takut terekspos dengan seseorang karena mereka mungkin melihat siapa Anda sebenarnya dan mungkin Anda khawatir mereka akan menolak Anda karena siapa Anda. Atau mungkin karena jauh di lubuk hati, Anda merasa tidak pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang. Tidak apa-apa takut pada hal yang asing, dan itu normal, untuk melindungi diri Anda agar tidak terluka. Tetapi ketika rasa takut Anda akan keintiman begitu kuat sehingga Anda menghindari mendekati semua situasi sosial, hal itu dapat menghalangi Anda untuk bersosialisasi seperti berteman atau berkencan. Berada di sekitar orang lain tidak berarti Anda harus memberitahu mereka segalanya tentang diri Anda. Anda tetap bisa menikmati aktivitas bersama mereka tanpa mengungkapkan sesuatu yang terlalu pribadi. Nomor 11, masalah kepercayaan. Sulit untuk berada di sekitar orang ketika Anda sendiri tidak bisa mempercayai mereka. Anda mungkin berpikir, mereka akan menyakiti Anda, memanfaatkan kelemahan Anda, atau mencari peluang untuk memanfaatkan Anda. Jika Anda memiliki masalah kepercayaan, kemungkinan besar karena pengalaman masa lalu di mana seseorang tidak menghormati atau mengkhianati kepercayaan Anda. Misalnya, mungkin mereka berbohong kepada Anda, meremehkan Anda, atau tidak memperlakukan Anda dengan hormat.
Namun, apapun yang terjadi, pasti meninggalkan kesan pada Anda hari ini. Tapi, itu tidak berarti Anda harus berhenti mempercayai orang sepenuhnya. Jika Anda pernah disakiti sebelumnya oleh seseorang yang memanfaatkan kebaikan Anda, kelemahan Anda, dan kepercayaan Anda, maka Anda bangkit kembali, jangan biarkan hal itu menghentikan Anda untuk mencoba lagi. Hanya karena mereka telah menyakiti Anda, bukan berarti orang lain akan melakukan hal yang sama seperti yang Anda alami sebelumnya. Jika menurut kalian video ini sangat membantu, silahkan like, dan share ke teman-teman kalian, agar kami lebih semangat lagi dalam memproduksi video-video baru. Untuk video lainnya seperti ini, klik tombol subscribe, dan klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami. Pastikan Anda juga melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.